Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengucap Syukurlah. Ternyata mengucap syukur itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Itu berarti kalau kita mau hidup melakukan kehendak Allah, kita harus selalu bersyukur apapun yang terjadi dan apapun yang kita alami. Ini tentu bukan hal yang mudah, karena hidup ini penuh dinamika dan kejutan. Kita harus akui bahwa selalu saja ada hal-hal yang mengecewakan, yang menyakiti hati, yang membuat kita marah, yang membuat kita rugi atau kehilangan, dan hal-hal yang tidak kita inginkan lainnya. Tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa dalam kesemuanya itu kita harus bisa bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukur harus menjadi irama hidup yang tetap bagi orang yang ada di dalam Kristus, dan itu harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Memang itu tidak mudah, tetapi perintah ini juga bukan tanpa alasan atau perintah yang ngawur. Tuhan tidak mungkin memberikan suatu perintah yang tidak bisa dilakukan. Orang percaya adalah orang yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Injil itu kekuatan Allah, Roma 1 ayat 16. Ketika mendengar Injil, diharapkan orang percaya bisa mengerti maksud dan tujuan keselamatan di dalam Kristus. Sesungguhnya melalui karya salib, Tuhan hendak mengembalikan manusia ke rancangan semula, agar manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah bisa memperolehnya kembali dan menjadi serupa dengan gambarnya. Melalui salib, manusia berdosa yang tadinya dimungkinkan, maksud saya yang tadinya tidak dimungkinkan untuk diselamatkan, sekarang beroleh kesempatan untuk itu, untuk memperoleh keselamatan kekal. Ini merupakan anugerah terbesar dalam hidup manusia. Inilah kasih Allah yang terbesar dalam hidup orang berdosa. Kenapa saya katakan begitu? Karena apalah artinya kalau kita memperoleh dan memiliki segalanya? Apalah artinya kita bisa memiliki dan menikmati semua keindahan dan kenikmatan dunia yang hanya 70-80 tahun ini, tapi akhirnya kita mengalami kebinasaan kekal. Ini harus dihayati betul dan kita jadikan dasar untuk kita bersyukur. Kolose 1 ayat 12 mengatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara, dasar ini harus diajarkan secara kuat sampai benar-benar tertancap di dalam hati nurani seseorang. Artinya, sampai menghasilkan perbuatan nyata, sehingga
ketika mengalami sesuatu yang tidak sesuai keinginannya, orang tetap bisa mengucap syukur. Begitu, karena dasarnya hanyalah anugerah keselamatan yang sudah diterimanya. Sayang sekali, banyak orang Kristen yang hanya memiliki pengetahuan tentang anugerah keselamatan, tetapi tidak menghayatinya, apalagi menghidupinya. Akibatnya, mereka hanya mampu mengucap syukur ketika keadaannya aman, nyaman, dan diberkati, ketika lulus kuliah dan mendapat gelar sarjana, ketika mendapat keturunan, promosi, jabatan, bisa membeli atau membangun rumah, dan hal-hal nyaman lainnya. Sebaliknya, ketika sesuatu yang buruk terjadi, mengalami musibah, orang yang dikasihi sakit dan tidak bisa sembuh, ditipu orang sampai habis-habisan, memiliki suami yang tidak bertanggung jawab, anak-anak yang berani dengan orang tua, maka orang tidak lagi bisa mengucap syukur. Sebaliknya, cenderung kecewa, sedih, berduka, dan sebagainya. Padahal jelas dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya, dalam segala keadaan dan situasi. Tapi faktanya banyak yang gagal. Oleh sebab itu, saudara, mari kita sadar bahwa tidak ada yang lebih berharga dari anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 mengatakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Itu yang harus kita selalu ingat. Itu yang harus kita jadikan dasar untuk bersyukur. Sekali lagi memang tidak mudah. Tetapi selain Injil, dalam ayat di atas, Tuhan jelas juga berikan Roh Kudus-Nya yang akan mengkuduskan kita, artinya memberi kesanggupan kepada kita yang benar-benar mau untuk selalu bersyukur. Jadi, apapun yang saudara alami saat ini, apapun pergumulan hidupmu, seberat apapun persoalan yang engkau hadapi, tetaplah bersyukur. Percayalah, saudara pasti bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.